Di episode sebelumnya, kita udah menyelam ke kedalaman DNA orang Jawa, pusat harmoni dan kebudayaan Nusantara, lalu menelusuri darah para penakluk dari Sumatera, dan berlayar bersama jiwa penjelajah laut Sulawesi. Tapi hari ini, kita nggak akan melangkah di laut, melainkan menembus hutan paling tua di Asia Tenggara, tempat kabut dan akar menyimpan rahasia leluhur yang belum terungkap. Disinilah DNA manusia yang nyaris terlupakan masih hidup, tersembunyi di antara rimba Kalimantan. Inilah kisah tentang penjaga bumi, pewaris rimba, dan manusia yang membawa gen paling purba di Asia. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang menarik ini, mari klik tombol like dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat datang di episode keempat, DNA Kalimantan, Rahasia Darah Penjaga Hutan Purba. Bagian 1, Jejak Manusia Purba di Hutan Borneo. Sebelum dunia mengenal nama Kalimantan, pulau ini sudah menjadi rumah bagi manusia selama lebih dari 50.000 tahun. Di Gua Niah, Sarawak, dan Gua Borneo bagian timur, arkeolog menemukan tulang belulang manusia purba. Salah satunya berusia lebih dari 40.000 tahun. Dan yang mengejutkan, DNA dari tulang itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Jejak genetik yang mirip dengan manusia kuno dari Filipina dan Papua, tapi juga punya garis unik sendiri. Sebuah cabang genetik yang gak ditemukan di tempat lain di dunia. Para ilmuwan menyebut, nenek moyang Kalimantan mungkin bagian dari gelombang pertama manusia modern yang keluar dari Afrika dan menyebar ke Asia Tenggara. Mereka bukan sekedar pengembara, mereka adalah penjaga rimba pertama. Bagian 2, Darah Penjaga Hutan. Berbeda dengan masyarakat pulau lain yang hidup di pesisir, leluhur Kalimantan hidup di tengah hutan, di antara sungai, gua batu kapur, dan lembah-lembah misterius. Dari sinilah lahir suku-suku besar seperti Dayak, yang hingga kini masih membawa DNA paling dekat dengan manusia purba di Asia Tenggara. Analisis genetik menunjukkan, beberapa kelompok Dayak pedalaman punya persentase gen Australo-Melanesia yang tinggi, sama seperti nenek moyang pertama Nusantara. Artinya, mereka bukan sekedar penduduk asli Kalimantan, mereka adalah penyimpan DNA kuno yang hampir punah di bagian dunia lain. Tubuh mereka terbentuk dari lingkungan ekstrim, lembab, basah, penuh pacet dan kabut. Hasilnya, DNA mereka membawa gen adaptasi terhadap iklim tropis, imunitas terhadap penyakit hutan, dan kekuatan paru-paru luar biasa untuk bertahan di udara lembab. Bisa dibilang, manusia Kalimantan adalah representasi manusia yang paling selaras dengan alam. Bagian 3, Ketika Darah Dunia Datang. Tapi, sejarah Kalimantan nggak statis. Sekitar 4.000 tahun lalu, datanglah gelombang manusia Austronesia dari utara membawa bahasa, budaya, dan teknologi baru. Mereka menetap di pesisir dan bercampur dengan penduduk asli rimba. Dari percampuran inilah lahir suku-suku seperti Banjar, Kutai, dan Tidung. DNA mereka jadi campuran antara darah rimba kuno dan darah bahari Austronesia. Tapi, Kalimantan tetap unik. Sebagian besar populasinya tetap mempertahankan garis keturunan lokal yang berbeda dari pulau-pulau lain di Indonesia. Dan karena posisinya di tengah jalur perdagangan kuno, jejak gen dari India Selatan, Arab, bahkan Cina Selatan juga ikut masuk ke dalam DNA Kalimantan, menciptakan kombinasi genetik yang kaya, tapi tetap berpajak pada akar hutan. Bagian 4, DNA Penjaga Alam dan Ruh Leluhur. Ilmuwan modern mungkin melihat DNA sebagai kode biologis, tapi bagi masyarakat Kalimantan, darah dan ruh adalah satu kesatuan. Dalam kepercayaan suku Dayak, hutan bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah bagi ruh leluhur.
Dan menariknya, studi genetik menemukan bahwa beberapa gen yang dominan pada masyarakat Dayak berkaitan dengan neurogenetik spiritualitas dan persepsi alam. Mereka punya sensitivitas tinggi terhadap suara, pola alam, dan perubahan cuaca. Mungkin inilah kenapa mereka bisa berkomunikasi dengan alam. Mereka tahu kapan hujan datang, kapan sungai naik, kapan hutan berubah. DNA itu bukan cuma kode biologis, itu adalah warisan kebijaksanaan ekologis yang turun-temurun selama ribuan tahun. Bagian 5. Pesan dari darah Kalimantan. Kalau DNA Jawa adalah harmoni, DNA Sumatera adalah kekuatan, DNA Sulawesi adalah jiwa penjelajah laut, maka DNA Kalimantan adalah penjaga bumi. Mereka mewarisi gen paling tua, paling dekat dengan asal manusia pertama Nusantara. Di tengah modernisasi, mereka masih membawa pesan dari masa lalu, bahwa manusia dan alam bukan dua hal yang terpisah, tapi satu kesatuan yang saling menjaga. Dan mungkin, di balik akar pohon raksasa dan kabut hutan Kalimantan, masih ada gen lain yang menunggu ditemukan, gen yang bisa menjelaskan siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita pernah hidup selaras dengan bumi. Jadi dari Jawa kita belajar tentang perpaduan peradaban. Dari Sumatera tentang akar kuat migrasi barat. Dari Sulawesi tentang pintu gerbang ke timur. Dan kini Kalimantan mengajarkan kita satu hal, bahwa di jantung rimba Nusantara ini tertanam DNA yang menyatukan masa lalu dan masa depan bangsa ini. Tapi perjalanan kita belum berakhir, karena setelah menembus hutan Kalimantan, kita akan menuju ke timur jauh, ke tanah misterius yang menjadi rumah bagi DNA tertua di dunia modern, Papua. DNA yang menyimpan rahasia terakhir manusia purba Nusantara. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, kalian juga bisa menonton video yang sudah tayang sebelumnya. Episode 1, DNA orang Jawa, asal-usul dan perbedaan dengan suku lain di Indonesia. Episode 2, DNA Sumatera, darah para penakluk barat Nusantara. Dan episode 3, DNA Sulawesi, jejak manusia yang hilang dari sejarah dunia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.